semuanya, sahabat musikal pun yang sedang belajar musik. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi teori musik ya. Untuk materi ajarnya penulisan notasi blok menggunakan software Android. Akan tapi untuk saat ini sebelum kita melaju ke penulisan menggunakan software, kita ke sub materi 1 terlebih dahulu, yaitu simbol-simbol musikal. Di ini materi ini erat kaitannya untuk penulisan notasi balok ya. Jadi nantinya ketika kita melihat partitur itu kita tahu, oh ini fungsinya untuk ini dan lain sebagainya. Baik, kita menuju ke slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa simbol musikal yang akan kita bahas. Yang pertama bentuk notasi, kemudian garis paranada, clef, A signature, M signature, tempo, dan tanda dinamik. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang bentuk notasi ya. Yuk kita lihat bentuk notasi seperti apa. Bentuk notasi seperti ini. Ini ada tabel tentang notasi. Ini nama notnya. Kemudian ini bentuk notnya, tanda istirahatnya seperti ini. Untuk not penuh ini tulisannya hanya bundar seperti ini. Kemudian tanda istirahatnya seperti balok panjang tapi dia menggantung pada garis paranada. Setengah ini seperti ini. Bundar ada tiangnya tetapi bolong ya, jadi tengahnya tidak terisi. Kemudian tanda istirahatnya ini tidak menggantung tapi di atasnya garis paranada. Berikutnya ini juga ada not seperempat. Untuk notnya seperti ini, kemudian tanda istirahatnya seperti ini. Ini tentang bentuk notasi. Sekarang kita langsung melihat ke partiturnya ya. Sebenarnya notasi itu kalau di partiturnya penulisannya seperti apa ya. Ini di notasi tadi, harga notasi, bentuk notasi tadi akan dituliskan seperti ini. Ini not 1/8 ya, ini not 1/4 dan seterusnya. Ini ada juga tanda istirahat not 1/8. Oke, kita kembali ke menu awal lagi. Nah, setelah tadi bentuk notasi, sekarang kita melaju ke garis paranada. Nah, seperti ini. Jadi garis paranada itu jumlahnya ada 5 ya, teman-teman semua. Jumlahnya ada 5. Ini sama materi pada saat SMP dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, jumlahnya ada 5. Dan fungsi dari garis paranada ini untuk menempatkan nada-nadanya. Ya, kemudian ada lagi selain garis paranada ini ada garis bantu. Nah, garis bantu itu garis yang di bawah ini ya. Ini namanya garis bantu bawah. Kemudian ada lagi sebenarnya yang di atas ini itu garis bantu atas. Ikutan garis bantunya sesuai dengan jumlah garis bantunya. Sebagai contoh ini, misalnya adanya pas di sini. Nah, ini biasanya garis bantu bawah 1, kemudian seterusnya sama yang ini berarti garis bantu bawah 2 dan seterusnya. Oke, pada partitur penulisannya seperti apa? Nah, ini nada-nadanya tadi di sini. Ini ada E sesuai penamaannya tadi ya. 1, B, kemudian ini D, E, B dan seterusnya. Ini penulisan notasi-notasinya tadi. Kita kembali ke menu awal lagi sekarang. Setelah tadi tentang garis paranada dan nada-nadanya, sekarang kita menuju ke titik clef atau di bahasa Indonesia sering disebutnya dengan tanda kunci ya. Ingat, tanda kunci yang di sini yang dimaksud bukan akord ya, tapi ini lebih ke tanda kunci ya. Kita lihat penulisan tanda kunci yang benar seperti apa. Nah, di sini ada clef atau tanda kunci. Tulisannya seperti ini. Ini biasanya menyesuaikan dengan instrumen yang akan memainkannya. Sebagai contoh, treble clef ini biasanya untuk instrumen-instrumen yang bernada tinggi ya, jadi kayak gitar, vokal juga pakai treble clef. Terus ya banyaklah, piano juga tangan kanannya karena dia tangan kanannya tinggi itu biasanya juga pakai treble clef, tapi tangan kirinya biasanya pakai bass clef. Nah, ini sebelahnya ada bass clef atau kunci bass atau kunci F ya, biasanya kalau orang Indonesia bilang. Dengan yang ini tadi orang Indonesia bilang kunci G, kalau ini kunci F. Ini biasanya untuk nada-nada rendah, jadi bass, kontrabas, bass elektrik. Biasanya penulisannya kuncinya menggunakan kunci F. Sebelahnya lagi ada kunci C atau kunci alto ya. Ini biasanya untuk alat musik medium, jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Alat musik yang menggunakan ini ya biasanya biola alto atau yang ada embel-embelnya alto lah, seperti itu. Kemudian dia yang sebelahnya lagi ini ada percussion clef atau biasa kita menyebutnya ini untuk alat-alat perkusi ya, alat yang tidak bernada seperti drum biasanya memakai yang seperti ini,
memakai clef yang seperti ini ya, tanda kuncinya itu seperti ini bentuknya. Jadi untuk penulisannya di notasi kita lihat, nah ini di sini. Jadi untuk penulisan tanda kunci atau clef itu di notasi seperti ini bentuknya ya. Ini kita menggunakan level clef ya, ini atau kunci G seperti ini ya. Ini menyesuaikan, jadi kalau misalnya partiturnya itu partitur maka dia akan menggunakan kunci yang berbeda, kunci percussion clef tadi ya itu. Dan terusnya next kita kembali ke menu awal lagi. Setelah clef ada key signature. Nah, key signature atau tanda mulai ya, ini akan menentukan ada dasar yang kita gunakan. Kita lihat di sini ada apa saja. Oke, key signature. Nah, jadi di sini ini ada contoh-contohnya key signature seperti ini. Natural ya, natural berarti dia belum ada crash-nya atau kita sebutnya dengan mayor. Kemudian ada lagi di sini satu crash, ini satu crash ya. Ini ada satu nada yang kena crash itu juga menunjukkan tonikanya. Kalau yang tadi D-nya ada di C, sedangkan yang satu crash itu D-nya ada di D. Dan seterusnya dua crash D-nya ada di D. Seperti itu. Untuk penulisannya di partitur seperti apa tanda-tanda ini kita lihat langsung aja. Contoh penulisannya, nah ini ya. Di tulisan key signature, maaf di sini masih clef ya. Tulisan key signature itu biasanya di sini kalau misalnya dia ada crashnya, maka di sini akan ada simbol crashnya. Tapi berhubung kita menggunakan yang natural, di sini tidak ada simbolnya apa-apa. Jadi hanya kunci G seperti ini. Yuk kita melihat ke simbol musik lainnya. Key signature sudah. Sekarang kita ke time signature atau kita menyebutnya dengan sukat ya. Oke, kita lihat. Nah ini ada beberapa contoh sukat. Ini contoh sukat yang sederhana ya, jadi contoh sukat yang simetris. Ini yang umum kita gunakan ada 2/4, 3/4, dan 4/4. Nah, untuk sukat ini akan mempengaruhi jumlah nada dalam jumlah ketukan dalam setiap biramanya ya. Seperti contoh gini, ada sukat 2/4, berarti dalam satu birama nantinya itu ada 2 ketukan. Nah, di mana harga setiap ketukannya itu adalah not 1/4. Jadi not 1/4 itu akan dianggap satu ketuk. Seperti itu. Berikutnya ini ada not 3/4 sama, berarti dia menunjukkan dalam satu birama itu nantinya ada 3 ketukan, di mana harga setiap ketukannya itu adalah not 1/4. Ya. Oke, seperti itu. Yang 4/4 juga sama, ada 4 ketukan dalam satu birama dan setiap ketukannya memiliki harga 1/4. Oke. Kita lihat contoh penulisannya. Nah, ini biasanya penulisannya di awal juga ini ada 4/4 atau biasanya ada simbol lain itu seperti huruf T gitu ya. Kalau sukat 4/4 ini seperti ini penulisannya. Next kita sekarang masuk ke simbol berikutnya. Nah, ini ada simbol tempo ya, ada simbol tempo. Sekarang kita lihat tempo. Nah, ini di tempo ini akan mempengaruhi cepat lambatnya lagu ya, dimana ukuran tempo ini ada alatnya namanya metronom ya, itu sebagai standar tempo. Metronom bisa kalian coba didengarkan dengan alat musik keyboard, atau sekarang juga ada alat yang metronom digital ya, itu lebih murah biasanya, karena kalau harga metronom yang manual itu biasanya malah lebih mahal ya. Seperti itu. Ini ada beberapa contoh tempo. Kemudian ini ada beberapa contoh tempo ya. Yang pertama ada presto. Presto ini temponya sangat cepat. Kecepatan metronomnya sekitar 176 sampai 200 bpm. Kemudian ada allegro, itu cepat. Kecepatan metronomnya sekitar 112 sampai 116 bpm ya. Kemudian ini ada vivace, kecepatannya ini. Kemudian ada moderato, itu tempo sedang. Kecepatannya 108 sampai 112 bpm. Kemudian ada adante, adante ini agak lambat, 76 sampai 108 bpm. Kemudian ada adagio, lebih lambat daripada adante, ini 66 sampai 76 bpm. Kemudian ada lento, lento ini lambat, kecepatannya 65 sampai 60, maksudnya 60 sampai 65 ya bpm. Kemudian lagi largo, sangat lambat, kecepatannya 40 sampai 60 bpm. Oke, ini tadi contoh beberapa tempo, meskipun masih ada lagi tempo lain ini ya. Jadi ada apa ya,
Allegro Moderato seperti itu, nantinya akan banyak sekali tempo selain ini. Hanya yang umum digunakan adalah ini. Next, sekarang kita menuju ke contoh penulisannya untuk tempo. Nah, di sini biasanya tanda tempo ini ditulis di awal lagu, jadi di atasnya seperti ini. Dan penulisannya bisa langsung tulisan Allegro atau malah justru penulisannya langsung merujuk ke metronom. Jadi biasanya ada tanda not, kemudian di sebelahnya ada tulisan 100 begitu. Kalau Allegro berarti sekitar 120 ya, kurang lebih segitu. Nah, biasanya ada penulisannya seperti itu untuk penulisan tempo. Nah, jika nanti ada perubahan tempo, misalnya di grama berapa, grama 6 ada perubahan tempo, maka sama, nanti di atasnya juga dituliskan tempo berikutnya yang akan digunakan oleh grama 6. Tapi kalau tidak ada perubahan, biasanya ya sudah hanya satu di sini dok penulisannya. Itu untuk tanda tempo. Kembali ke menu awal lagi, kemudian ada lagi tanda dinamika. Tanda dinamik ini akan mempengaruhi keras lembutnya lagu ya. Yuk kita lihat ada apa saja. Oke, tanda dinamik ini ada contoh simbol dinamik dan artinya. Kemudian ini ada namanya, nama sebagai contoh ada fortissimo. Fortissimo ini biasanya penulisannya di partiturnya FF atau simbolnya FF, artinya itu sangat keras. Kemudian ada lagi forte, simbolnya cuma F gitu nanti di partiturnya, artinya itu keras. Kemudian mezzo forte, MF, agak keras atau sedikit keras. Mezzo piano, MP, agak keras, agak lembut atau sedikit lembut. Kemudian ada lagi piano, biasanya penulisannya cuma satu P gini, P itu artinya lembut. Ada pianissimo, penulisannya biasanya ada P gini, artinya itu sangat lembut. Ini hanya contoh beberapa saja, karena masih ada lagi banyak contoh-contoh simbol dinamik ya. Ada juga contoh perubahan dinamik, ada crescendo, ada decrescendo dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di materi-materi berikutnya saja. Oke, sekarang kita lihat contoh penulisan dinamik ini seperti apa. Nah, di sini ada contoh penulisan dinamik. Nah, ini biasanya ada simbol FF di atasnya gini atau nah, kemudian di birama 4 ada PP. Ini artinya apa? Artinya di FF ini artinya fortissimo ya, itu dinyanyikan dengan sangat keras ya. Nah, berarti pada bagian birama ini itu kita menyanyikannya dengan sangat keras dan biasanya akan berubah di petunjuk berikutnya lagi. Misalnya birama ini keras, nah kerasnya akan terhenti di sini. Nah, ini nanti berikutnya ini ada pianissimo, artinya sangat lembut. Berarti di sini nyanyinya keras, terus kemudian di sini akan dinyanyikan dengan sangat lembut sekali sesuai dengan simbol dinamikanya. Oke, seperti itu. Kembali ke menu awal lagi. Oke, sudah selesai pokok bahasan kita tentang simbol-simbol musikal yang umum ada di partitur atau notasi musik ya, not balok khususnya di pembahasan kali ini. Saya kira cukup sampai di sini. Nantinya ketika ada pertanyaan kaitannya dengan simbol-simbol, bisa kalian tulis di bawah di kolom komentar atau bisa langsung japri saya. Barangkali ada yang perlu kita diskusikan. Selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.